Pernah nggak melakukan kesalahan waktu nyiram nih, nggak sengaja kesiram orang Sering, gitu? Mbak. Terus gimana, dimarahin? Ya ada juga yang dimarahin, ada juga yang sengaja minta airnya. Oh, buat apa? Oh, itu anak-anak pang biasanya ini. Oh. Halo, nama saya Dery Prastia. Saya adalah petugas penyiraman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Podcast di balik layar. Kalau kita melihat jalanan di kota kita Samarinda nih lebih hijau, ada bunga-bunganya di pinggiran jalannya, itu pasti ada taman-taman kotanya. Nah, pernah nggak sih kepikiran siapa sih yang ngerawat itu tanaman ya? Terus yang nyiram capek nggak? Nah, langsung aja kita tanya nih sama petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang setiap hari itu kerjanya adalah menyiram tanaman di sepanjang taman di jalan kota ini. Ada Dery Prasetya ya, petugas penyiram tanaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Betul. Samarinda. Ini kalau dari mukanya kayak capek banget kayaknya nyiram tanaman ya. Lumayan sih, apalagi sekarang kan musimnya musim kemarau, Mbak, ya masuknya ya. Hmm. Itu kita harus ekstra lebih banyak lagi menyiramnya. Yang biasanya itu 4 jam, 5 jam bisa sampai 7 jam. Itu 8 tiap jam. hari. Tiap hari, Mbak. Kalau misalkan musim panas. Kita cuma dibantu itu kalau misalkan ada hujan-hujan. Itu kita nyiram paling sekitar 2 tangki, 3 tangki aja. Jadi definisi hujan adalah rezeki itu juga Betul. berpengaruh untuk penyiram tanaman kota Betul, Mbak. kita ya. Iya. Nah, kalau nyiram tanaman itu biasanya 4 jam tadi paling Paling sebentar. sebentar. Paling lama 7 jam. Paling lama itu kalau misalkan musim kemarau sampai 3 hari, 4 hari lebih, itu bisa sampai 7 jam. Setiap hari itu dilakukan Setiap hari, begitu. selama panasnya belum mereda. Selama panasnya belum reda itu sepanjang jalan kota Samarinda dari mana aja? Startnya dari mana? Kalau kami sih dibagi, Mbak, jalur-jalurnya. Ada 7 jalur, ada yang jalur di pinggir Sungai Makam, jalur seberang. Kebetulan kalau saya di jalur ini, Mbak, jalur Taman Cerdas sampai ke Lempake. Taman Cerdas sampai Lempake. Iya. Itu 7 jam. Itu 7 jam kalau misalkan kita musim panas, kita nyebar ke taman-taman besarnya juga. Kalau misalkan sekitar 5 jam itu, 5 jam sampai 6 jam kita jalur tengahnya aja. Terus sistem penyiramannya itu gimana? Apa manual satu-satu gitu datangin atau pakai mobil ya? Pakai mobil, Mbak. Pakai mobil tangki sih kita. 5.000 liter. 5.000 liter. Dan itu habis untuk Habis. 4 jam, 7 jam itu? Habis. Kita ada beberapa kali ngisi. Jadi satu tangki itu kita menghabiskan sekitar 1 jam setengah. 1 jam paling sebentar. Itu kalau misalkan musim kemarau bisa 1 jam setengah kita habiskan. Kita ngisi lagi, lanjut lagi, ngisi lagi sampai seterusnya gitu. Itu ada jam-jamnya nggak? Misalnya nyiramnya harus pagi, sore, atau malam? Ada. Kalau untuk penyiraman itu kita nggak bisa melakukannya pagi. Nggak bisa, soalnya di pagi hari itu ada ibu-ibu kerja kan di tengah. Oh iya, penyapu itu ya. Taman-taman itu kan ada yang nanam bunga, ada yang lagi bersihin tamannya. Kita nggak bisa siram. Kita bisa nyiram itu sekitar jam 3 ke atas. Jam 3 sore? Jam 3 sore ke atas. Atau malam atau subuh sekalian. Baru bisa kita lakukan penyiraman. Sekali melakukan penyiraman itu berapa orang di satu mobil tangki? Kalau dulu sih sebelum COVID kami ada 4 orang sama supir. Kalau sekarang setelah COVID itu ada pengurangan, jadi sekarang tinggal berdua aja. Berdua, jadi satu driver, satu yang nyiram di atas. Nyiram di atas. Di atas mobil. Boleh dong dibagikan dulu ceritanya, prosedurnya untuk menyiram itu seperti apa? Pertama adalah harus ngapain dulu? Prosedurnya pertama ngisi air dulu. Isi air di? Isi air di, kalau jalur saya sih parit-parit besar, Mbak. Oh, parit-parit besar. Parit-parit besar. Kalau misalnya di jalurnya Sungai Makam, kita ngisinya di Sungai Makam. Yang penting ada air mengalir di situ. Air mengalir agak banyak lah. Kita bisa ngisi di situ, terus kita melakukan penyiraman dari jalur yang kita lalui itu sampai ke taman-taman besarnya lagi. Kalau pas kemarau gimana? Ambil airnya di mana? Kemarau itu betul, kalau misalkan parit-parit besar dia pasti ada airnya. Oh, tetap Walaupun kemarau ya, dia pasti ada airnya, nggak bakal habis. Oh gitu. Yang penting selang penyedot kita itu tenggelam. Nggak mesti banyak, sih, penting tenggelam aja dia. Karena walaupun disedot berapa puluh ribu nggak bakal habis dia. Jadi nggak pernah ada momen kesulitan untuk ambil air, nggak pernah ya? Selalu ada air di parit-parit besar kita ya? Kan dia alirannya langsung ke sungai dia. Jadi nggak bakal kehabisan air untuk pengambilannya.
Pernah nggak melakukan kesalahan waktu nyiram nih, nggak sengaja kesiram orang Sering, gitu? Mbak. Terus gimana, dimarahin? Ya ada juga yang dimarahin, ada juga yang sengaja minta airnya. Oh, buat apa? Oh, itu anak-anak pang biasanya ini. Oh, Minta air itu. buat mandi. Cuci rambut. Minta kalau misalkan yang ini biasanya bapak-bapak yang Heeh. baru pulang kerja sore kan, lagi emosi-emosinya kena percikan kotor bajunya, biasanya dimarahin. Yang dimarahin bukan saya sih, anggota di atas yang nyiram. Jadi dari bagian drivernya. Driver. Oh gitu. Itu susah nggak sih untuk menggerakkan si selang itu, kan airnya sampai 5.000 liter ya? Agak susah, capek juga sih sebetulnya sih. Capek. Soalnya saya juga pernah di atas juga kan, di menyiramnya juga. Iya. Itu kita harus goyangkan tangan terus, kita nggak bisa istilahnya diam stuck gini aja nyiram, pegang selang. Kita harus lihat mana yang belum kena, kita harus ratakan. Kita harus bergerak terus sepanjang jalur itu selama kita nyiram. Kita harus gerakan tangan terus, kita lihat, terus teliti juga kan, mana yang masih kering, mana yang belum terkena airnya. Soalnya itu harus kena tanahnya semua, Mbak, bukan cuma daun-daunnya aja. Jadi harus kena sampai Nah, tanah. kalau cuma daun-daunnya dia bakal besok pasti layu tanaman. Ada edukasinya nggak sih sebelum melakukan penyiraman? Kan kalau petugas penyiram ini harus dikasih tahu dulu yang disiram itu bagian akar. Kalau lagi ada bunganya jangan disiram bunganya, nanti takutnya layu gitu. Ada nggak edukasinya gitu? Betul sih, memang ada bagian sebagian jenis bunga, jenis tanaman yang nggak bisa banyak air, nggak bisa juga sedikit air. Dia kalau misalnya kebanyakan air bisa tumbuh daun hijaunya aja, tapi nggak berbunga. Kalau terlalu sedikit juga bunganya nggak ada, daunnya rontok. Nah iya. Itu harus teliti juga kita. Harus tahu juga, harus ada pengetahuan tentang tanaman-tanaman kayak gitu. Jadi memang dari kantor juga dikasih edukasi Ada begitu untuk petugas penyiramnya ya. Itu berarti capek dan berat ya? Itu selang berat ya? Berat, soalnya kan deras, Mbak. Iya. Airnya itu kan kita pakai selang yang besar. Dan itu juga alkonnya itu kita pakainya yang deras. Kalau nggak deras dia nggak bakal sampai tanah airnya. Pasti ketutupan daun-daun, kan daunnya agak lebat kan, daun-daun bunga itu kan. Jadi kita harus agak deras, jadi agak capek sih itu. Apalagi 4 jam sampai 7 jam tadi ya. Berarti istirahatnya itu cuma ini aja, istirahat cuma pas pengisian air. Oh gitu. Istirahat setengah jam, lanjut lagi. Pernah nggak sih melakukan kesalahan waktu menyiram itu? Apa biasanya kesalahannya selain nyiram orang ya? Nah, kesalahannya sih pernah, paling ini ya sih, Mbak, nggak sengaja lupa nutup keran pas sudah lewat jalur, tutup keran tuh jalan kesiram biasanya yang kena itu kan yang jaga parkir tengah jalan itu kena. Soalnya lupa, mungkin petugas di atas. Itu biasanya sama ini kurang ngencengin pengikatnya. Pengikat selang. Itu kan pengikat diikat sama pipa. Pipa penyiramnya. Jadi kurang kencang, bisa lepas, itu bisa kemana-mana airnya itu kalau sudah lepas. Selain keterampilan untuk nyiram, edukasi buat tanaman yang mana yang harus disiram bagian-bagiannya, berarti fisik juga harus dimiliki buat untuk penyiram tanaman ini ya? Harus sehat juga. Pernah nggak lagi sakit harus bertugas gitu, Dery? Betul, pernah. Gimana, nolak atau gimana? Izin? Ya kalau misalnya kita kalau di sini sih penyiraman ini setiap hari kita harus kerja, Mbak. Kita liburnya kalau misalnya hujan yang saya bilang tadi, hujan deras. Hujan deras sudah kita pastikan tanaman itu sudah basah semua, lokasi sudah aman semua, baru kita bisa libur. Kalau misalnya hujannya cuma gerimis-gerimis, itu kita harus kira walaupun kita jalan itu petugas kita suruh pakai jas hujan. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalkan apalagi misalkan kenanya musim kemarau, itu walaupun kita lagi flu berat nih, kita harus tetap turun juga. Soalnya misalkan 1 hari aja nggak disiram, panasnya di atas 33 derajat, pasti layu tanaman. Apalagi tanaman-tanaman yang lemah. Iya. Karena ada bagian-bagian tanaman yang lemah juga kan. Itu kalau misalnya ya, Dery lupa nih pernah nggak lupa menyiram untuk tanaman-tanaman yang ada di pinggiran jalan itu? Ini kan nanti nggak dicek juga katanya gitu. Itu sih kita nggak pernah ya. Soalnya kita harus siram semua sih. Soalnya kalau misalkan kita siramnya sedikit aja, kita mobil agak cepat, agak kencang dikit aja pasti ketahuan itu. Siramannya nih lajunya seberapa mobil, kencangnya seberapa mobil, ketahuan. Dari tanah basahnya itu. Itu ada orang yang ngecek juga tugasnya? Ada, pengawas kita kan ada. Pengawasnya ada? Pengawas taman sama pengawas penyiramannya kan ada masing-masing. Di sepanjang jalur ada berapa bagian sih? Yang petugas penyiramnya ini ada dibagi berapa grup? Sekarang sih ada 7 grup, 7 jalur. Dery dari Taman Cerdas ke arah Lempake. Arah Lempake. Dan itu pengawasnya juga beda sendiri.
Pengawas tamannya yang beda. Pengawas tamannya beda. Kalau pengawas penyiramannya 1 orang aja. Apa sih Der yang masyarakat belum tahu nih soal petugas? Ada loh ini petugas penyiram tanaman, jadi bukan cuma orang sembarangan yang bisa nyiram tanaman gitu di taman kota. Apa ya? Mungkin orang-orang tuh nggak tahu, mungkin kita cuman asal nyiram aja kali Mbak ya. Padahal kita kan di situ kan kita ada kasih pupuk. Jadi saat misalkan kita lagi musim hujan, kita tetap nyiram, jangan heran. Kita di airnya itu kita campur pupuk, kita campur obat buat supaya tanamannya lebih kuat lagi gitu. Ya walaupun hujan deras, habis hujan deras biasanya habis kemarau kan ada hujannya tuh. Iya. Nah kita tetap nyiram buat memperkuat buat besoknya lagi misalkan terjadi musim panas lagi. Ini tuh orang yang kadang-kadang nggak tahu sih. Kadang-kadang merasa aneh kan, misalkan kita kadang-kadang habis hujan baru nyiram, kadang-kadang diteriakin orang, Mas sudah disiram sama hujan. Itu sih kadang-kadang yang orang nggak tahu sih. Oh iya, saya juga baru tahu nih. Kadang pernah melihat ya, kok udah habis hujan tetap disiram. Ternyata ada obat, ada pupuk di dalam air yang disiram itu ya. Oke, terakhir nih Der, tips untuk masyarakat yang nggak tahu nih ada profesi petugas penyiram tanaman. Kalau mau jadi petugas penyiram tanaman gimana? Ya kuat-kuat mental sih kalau musim panas. Itu harus kuat-kuat mental, kuat-kuat fisik. Soalnya harus digembor terus itu penyiraman pasti. Sama pengetahuan tentang tanaman-tanaman sih. Harus diperkuat juga. Soalnya kita harus tahu juga mana yang harus dibanyakin airnya sama yang harus dikurangin airnya untuk penyiramannya. Gitu sih Mbak, kalau misalkan mau jadi petugas penyiraman. Jadi fisik dan juga keterampilan untuk tahu ya tanaman mana yang harus disiram bagian-bagiannya, dan juga pengetahuan tentang edukasi tanamannya. Oke, Dery sehat terus ya. Mudah-mudahan ini taman kota kita makin indah karena sudah disiram oleh Dery dan juga teman-teman tentunya di sepanjang jalanan kota Samarinda. Terima kasih Dery. Podcast di Balik Layar.